Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Permenung kita akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian gambaran Allah yang kita imani. Dia adalah Allah yang peduli, yang senantiasa menaruh belas kasihan kepada setiap pribadi yang datang kepadanya. Diceritakan lebih lanjut dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus hendak membawa muridnya untuk menepi ke tempat yang sunyi dengan maksud beristirahat sejenak, setelah mereka melayani banyak orang dalam perjalanan. Namun apa yang terjadi? Justru orang banyak mengetahui kemana mereka akan pergi dan bahkan mendahului mereka ke tempat itu. Apa reaksi Tuhan Yesus? Melihat akan semuanya itu, dikatakan bahwa Yesus menaruh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang mengikuti dia. Mereka bagaikan domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Dapat kita lihat bersama betapa Tuhan Yesus menaruh perhatian dan kepedulian terhadap mereka. Inilah gambaran Allah kita, bahwa Dia adalah Allah yang tidak akan pernah mengatakan tidak kepada setiap dari kita yang datang kepadanya. Ini juga merupakan bentuk keteladanan yang Ia berikan kepada kita sekalian, bahwa dalam setiap pelayanan kita harus mengesampingkan aneka kepentingan pribadi, mau direpotkan dan pastinya mengosongkan diri. Para sahabat yang terkasih, apakah kita juga senantiasa antusias mengikuti Tuhan Yesus dalam pesiaran hidup kita hari lepas hari? Adakah kita sudah ikut ambil bagian, berperan secara aktif dalam aneka kegiatan pelayanan gereja? Adakah kita maknai bahwa pelayanan yang kita kerjakan setiap hari semata-mata tertuju untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Selamat merenungkan, semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.